Bapak Ibu Panitia Piston dan teman-teman semuanya. Kami dari SMP Kanan Banjarmasin, saya Kalista dan teman saya Stanley. Kami akan mempresentasikan berbagai hasil rancangan dan pengukuran lantai listrik. Berikut ini adalah alat-alat yang akan kami gunakan saat praktikum miniatur rumah dengan rangkaian listrik. Yang pertama solder, cutter, gunting, alat tulis, dan penggaris. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah. Pertama, 1 pak kabel. Kedua, 2 baterai berukuran 1,5 volt. Setelah itu, kertas kado, karton, double tip, lampu beserta dengan fitting lampu, saklar, lem super, dan timah. Langkah pertama dalam percobaan pembuatan miniatur rumah yaitu mengukur dan setelah itu memotong bagian utama dari pembuatannya, yaitu karton. Langkah kedua yaitu memotong karton yang telah diukur. Berikut adalah hasil potongan bagian dari karton yang telah dipotong. Pertama, ini sebagai alas rumah dan tempat untuk saklar. Kedua, ada 2 bagian dalam potongan yang berukuran 15x10. Setelah itu ada 1 bagian berukuran 37x15. Selanjutnya ada 2 bagian berukuran 30x15 cm. Dan yang terakhir terdapat 3 bagian yang berukuran 15x15 cm. Kemudian kita akan membuat lubang pada karton sebagai jendela. Selanjutnya potong karton dengan menggunakan cutter. Dan ini adalah hasilnya setelah dilubangi. Selanjutnya kita akan melapisi atau membungkus semua potongan dengan kertas kado. Setelah selesai dibungkus, inilah hasilnya. Setelah semua bagian selesai dibungkus, selanjutnya bagian-bagiannya akan disusun di alas menggunakan lem. Setelah bagian-bagian ditempelkan pada alas, maka ini adalah hasilnya. Ini sebagai ruang pertama dan akan ditempelkan lampu pertama, dan ini ruang kedua akan ditempelkan lampu kedua yang akan disusun secara paralel. Ini adalah ruang ketiga yang akan dipasangkan lampu secara seri. Setelah itu kita akan menandai bagian atap yang akan dilubangi untuk dijadikan sebagai tempat masuk lampu. Setelah ditandakan, maka bagian yang sudah ditandakan akan dilubangi untuk dimasukkan lampu. Setelah atap selesai dilubangi, maka kita akan menghubungkan saklar dengan kabel. Kabel akan dipasang lewat bawah. Dengan sebelumnya kita ukur dulu panjang kabel akan digunakan untuk dipasangkan ke masing-masing lampu. Setelah diukur, maka kita akan memberi sedikit lebihan pada kabel untuk dimasukkan ke dalam lampu. Setelah kita sudah beri sedikit lebihan, maka kita akan memotong kabel tersebut. Setelah dipotong, maka ulangi langkah berikut untuk dimasukkan ke setiap bagian lampu. Setelah kabel selesai diukur, maka kabel tersebut akan dikupas dengan menggunakan gunting dengan ukuran 1 atau 1,5 cm.
sudah selesai. Selanjutnya kita akan mensolder kabel yang telah dikupas untuk dihubungkan kepada saklar. Setelah miniatur kami selesai, selanjutnya kami akan menjelaskan praktikum kami yang sesuai dengan KD yang diberikan oleh panitia piston. Praktikum kami berjudul Hukum Ohm, yang bertujuan menentukan nilai arus listrik dari rangkaian seri dan paralel. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian ruangan yang terdapat dalam unit rumah ini. Ruang 1 dan ruang 2 terhubung pada saklar 1 dan saklar 2 yang dirangkai secara paralel. Ruang ketiga terhubung pada saklar ketiga yang dirangkai secara seri. Selanjutnya terdapat identifikasi variabel. Terdapat 3 variabel dalam percobaan ini. Yang pertama adalah variabel manipulasi. Variabel manipulasinya adalah jenis rangkaian. Dan yang kedua ada variabel respon. Variabel responnya adalah kuota arus listrik. Dan yang terakhir variabel kontrol, terdapat tegangan listrik. Setelah itu, saya akan menjelaskan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang pertama adalah variabel manipulasi. Variabel manipulasi kita ubah-ubah adalah jenis rangkaian. Jenis rangkaian yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, kita peroleh nilai hambatan total yaitu 16,6 yang diperoleh dari penjumlahan R1 dan R2 yang masing-masing 8,3 sehingga hasilnya 16,6 ohm. Pada rangkaian paralel, kita peroleh hambatan totalnya adalah 4,15 ohm. Yang kedua adalah variabel respon. Variabel respon adalah nilai yang kita peroleh dari percobaan kali ini, yaitu kuota arus listrik atau yang disebutkan dengan I. Kita memperoleh nilai kuota arus listrik tersebut dari percobaan dengan menggunakan alat basic meter. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah nilai tetap yang kita peroleh dari percobaan ini, yaitu sumber tegangan listrik yang kita gunakan ada 2 baterai yang masing-masingnya terdiri dari 1,5 volt, sehingga sumber tegangan yang kita pakai adalah 3 volt. Selanjutnya terdapat hipotesis atau dugaan sementara. Pada praktikum ini kita mendapatkan nilai arus listrik dari yang diukur oleh basic meter. Seharusnya yang nilai yang diukur oleh basic meter ini sesuai dengan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah kuota arus listrik yang dengan satuan ampere, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Setelah itu, yang pertama, kita akan mengukur nilai kuota arus listrik yang kita peroleh dari rangkaian yang telah kita buat. Kita akan mengukur rangkaian seri yang terdapat pada ruang ketiga yang dihubungkan melalui saklar ketiga. Baiklah, kita akan mulai mengukur. 20. Ya. Setelah itu, kita akan mengukur nilai kuota arus listrik pada rangkaian paralel. Pada hasil percobaan praktikum ini diperoleh nilai kuota arus listrik pada rangkaian seri 1 ampere dan pada rangkaian paralel 2,1 ampere. Dalam percobaan dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, diperoleh nilai kuota arus pada rangkaian seri sebesar 0,814 ampere. Sedangkan pada rangkaian paralel diperoleh nilai kuota arus sebesar 0,72 ampere. Jadi kesimpulannya adalah nilai kuota arus listrik pada praktikum dan pada persamaan hukum Ohm masih tidak sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidaktelitian pengamat dalam membaca output atau adanya kabel penghubung yang longgar. Sekian percobaan hukum Ohm yang diterapkan dalam rangkaian listrik dari kami. Untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kami sarankan untuk menggunakan rangkaian paralel. Karena nilai kuota arus listrik yang diperoleh dari rangkaian paralel lebih besar sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada rangkaian seri. Selain itu, dengan kita menggunakan rangkaian paralel, maka kita dapat menghemat energi. Karena jika kita mematikan salah satu lampu, maka lampu yang lain tidak ikut mati. Akhir kata, semoga pembuatan miniatur rumah kami, praktikum, analisis, dan presentasi bermanfaat bagi kita semua. Dalam menghadapi virus COVID-19, maka kita harus selalu menjaga kesehatan, Cuci tangan, menjaga kebersihan, menggunakan masker jika sakit,
dan biarlah kita selalu berada di rumah dan belajar di rumah. Stay healthy and stay safe. Saya Kalista, Saya Stanley. kami dari SMP Kristen Karangan. Terima kasih dan selamat siang.